Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Anggun Trutami Barulubis dan teman saya Rahmat Surya Munajat. Saya Escobeli Fernandes. Nah, di sini kami akan membahas tentang prediksi penyakit diabetes menggunakan Jupyter Notebook, di mana codingannya akan kami lakukan di Visual Studio Code. Baiklah, di sini kita membuka Kaggle. Adapun di sini dataset yang kami gunakan yaitu Bima Indians Diabetes Database. Ini adalah dataset yang kami gunakan untuk mendiagnosa penyakit diabetes. Bisa teman-teman download nanti atau menekan link di deskripsi yang akan kami berikan. Dan di sini teman-teman klik download, dia biasanya akan dalam bentuk RAR. Adapun di sini dataset yang kami gunakan itu atributnya ada pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, ada diabetes pedigree, age, dan outcome. Adapun outcome ini adalah label yang jika 1 itu pasien terkena diabetes dan 0 pasien tidak terkena diabetes. Adapun untuk codingnya di sini kami menggunakan Visual Studio Code dan teman-teman membuat file baru yang diberi nama diabetes.ipynb. Setelah itu teman-teman membuat markdown. Markdown itu adalah keterangan atau judul yang akan teman-teman berikan di code-nya nanti. Yang pertama misalnya di sini yang pertama menentukan library yang digunakan. Setelah itu teman-teman menekan code, maka nanti dia akan tampil tabel kosong dan teman-teman isi codingannya. Di sini yang pertama menentukan library yang digunakan, kita masukkan import numpy snp, setelah itu import pandas spd. Baik, setelah itu from sklearn.preprocessing import standard scalar. Selanjutnya from sklearn.models_selection import train_test_split. From sklearn lagi import svm. From sklearn.matrix import accuracy_score. Oke, di sini setelah kita menentukan library yang akan digunakan, setelah membuat tabel ini atau library, kita coba running. Bisa kita tunggu sebentar, dia mengonek ke kernelnya. Setelah kita run tadi, dia akan mengeluarkan output ini. Jika outputnya seperti ini, maka dia sukses dan tidak ada error. Selanjutnya kita lanjut ke load dataset. Di load dataset ini kita coba beri nama diabetes_dataset sama dengan pd.read.csv. CSV ini adalah model filenya, dan setelah itu kita buka kurung, petik, dan di sini kita masukkan diabetes.csv.xls sesuai dengan dataset yang kita punya. Setelah itu kita coba running. Setelah running dia sukses, berarti tidak ada codingan yang error. Selanjutnya kita membuat kode baru lagi yang diberi nama diabetes_dataset.head. Di sini kita untuk menampilkan 5 baris awal pada diabetes dataset kita. Di sini coba kita running. Di sini terlihat ada atributnya yang seperti di dataset kita, yaitu ada pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, age, dan outcome. Di sini dia headnya itu berfungsi untuk memanggil 5 awal pada dataset itu, 5 baris awal. Selanjutnya
Oke, untuk selanjutnya kita membuat kode baru yang diberi nama dataset underscore diabetes dot underscore dataset dot shape. Gunanya ini adalah agar kita mengetahui jumlah baris yang ada di dataset ini, yaitu ada 768 baris, dan yang 9 ini adalah jumlah kolomnya. Itu ada pregnancies, glucose sampai ke outcome. Di situ ada 9 kolom dan 768 baris yang ada di dataset. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui jumlah baris dan kolom di dataset kita, selanjutnya kita membuat diabetes underscore dataset kurung kerawal dot outcome. Di sini agar kita mengetahui jumlah label yang ada berapa orang yang terkena diabetes dan ada berapa orang yang tidak terkena diabetes. Oke, selanjutnya kita coba running. Oke, di sini pasien yang tidak terkena diabetes itu ada di 500 orang dan yang terkena diabetes itu ada 268. Nah, jadi di dataset diabetes ini ada 500 orang yang tidak terkena diabetes dan ada 268 orang yang terkena diabetes. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui jumlah pasien yang terkena diabetes dan tidak terkena diabetes, di sini kita akan memisahkan atribut pada dataset ini dengan labelnya. Jadi di sini kita akan menampilkan atribut-atribut yang teman-teman bisa masukkan kode baru. Di sini saya kasih keterangan memisahkan data dengan label, yaitu X sama dengan diabetes.dataset underscore dataset dot drop spasi buka kurung kolom sama dengan masukkan outcome-nya. Di sini akses sama dengan 1. Selanjutnya Y sama dengan diabetes underscore dataset buka kurung kurawal lagi outcome. Di sini kita runkan dan berhasil. Setelah itu setelah berhasil kita keluarkan atau kita print data yang untuk X dan Y-nya. Di sini teman-teman masukkan print buka kurung X. Ini diperhatikan ya teman-teman. Jika di bagian memisahkan data dan labelnya X-nya kecil, maka di printnya kita juga harus kecil. Jika X-nya besar, berarti dia harus besar, karena jika berbeda dia akan error. Oke, di sini sudah dipisah antara atribut-atribut di dataset dengan labelnya. Di sini kan dia masih bergabung nih atribut dengan labelnya outcome. Nah, kalau di sini dia sudah terpisah, jadi masing-masing atribut dia sudah terpisah dengan labelnya. Setelah itu coba kita runkan lagi di bagian yang print Y. Di sini ada label outcome-nya. Nah, jadi print X dan Y itu sudah terpisah, di mana print X itu dia menampilkan atribut yang ada di dataset dan print Y dia menampilkan label yang ada di dataset. Oke, selanjutnya standarisasi data yang akan dijelaskan oleh teman saya Yaskor Berli Fernandes. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu standarisasi data atau standarisasi scalar. Nah, di mana pada data standarisasi ini di dalamnya itu terdapat data scalar. Nah, scalar ini berguna untuk mengganti atau menyeimbangkan kembali antara data pregnancies, glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, dan BMI. Nah, kita coba di run, maka outputnya itu diterima. Selanjutnya itu kita di sini mengscale yang data X untuk atribut diagnosa. Kenapa? Karena yang data Y itu dia adalah tabelnya. Kita coba di sini kita memakai data scalar dot fit dan masukkan atributnya yaitu X. Kita run. Kita coba run.
Nah, maka di sini outputnya yaitu standar scalar sudah tercapai. Nah, selanjutnya itu kita masukkan data yang baru lagi yaitu standaris data. Di mana di dalam standaris ini kita masukkan data scalar untuk mentransformnya. Di mana yang kita transform itu atribut tadi. Kita coba run. Maka sukses pada standarisasi yang untuk kita transform tadi. Selanjutnya itu kita masukkan, kita coba mengeluarkan output yang ada di dalam data standaris tadi. Kita masukkan di sini print yang sudah kita seimbangkan tadi. Kita coba run. Nah, maka di sini outputnya sudah dapat, yaitu kode angka-angka yang sudah disimbangkan tadi pada load dataset tadi, yang di pregnancy, glucose, dan seterusnya itu. Nah, maka di sini angka tersebut bernilai 0,8, 0,1, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mengubah lagi untuk menstandaris kembali supaya lebih baik. Nah, itu kita masukkan data X-nya itu, yang pertama itu standaris data di dalam data X, di dalam atribut X, dan selanjutnya itu kita masukkan tabel Y. Di dalam tabel Y ini kita masukkan kembali diabetes dataset terus outcome. Nah, kita coba run. Nah, maka di sini data yang sudah kita masukkan tadi sukses. Nah, kita coba untuk melihat data yang sudah kita proses tadi, yang pada standaris data X dan Y tadi. Kita coba run. Di sini kita masukkan print X dan print Y. Kita coba run. Nah, maka di sini kembali di stabilisasinya tadi itu menjadi yang angka tadi menjadi angka yang tidak tersusun tadi menjadi 0, 1, dan seterusnya. Dan namanya yaitu outcome yang pada lengthnya itu 768, data type-nya itu integer 64. Selanjutnya kita yang nomor 4 itu memisahkan data training dan data testing. Nah, pada nomor 4 ini sesudah kita masukkan tadi sesudah kita standarisasi tadi, maka di sini kita pisahkan dulu data training dan data testing untuk membuat data menggunakan algoritma SVM nanti. Nah, kita pisahkan dulu yang X train, test, dan train dan test, antara X train dan X test, dan selanjutnya yaitu Y train dan Y test. Nah, kita pisahkan dulu. Selanjutnya kita masukkan di sini datanya yaitu train, test, dan split. Di mana di dalam train, test, split ini itu kita masukkan data atribut tadi yaitu X, dan tabelnya itu Y dengan menggunakan size-nya itu test size-nya itu 0.2 dan stratifi sama dengan Y. Untuk step-nya sendiri yang random yaitu 2. Nah, kita coba kita run lagi. Nah, maka di sini pada output yang ada pada data training, yang pisahkan data training tadi dan testing tadi itu maka sukses. Selanjutnya kita coba untuk membuka data yang sudah kita pisahkan tadi antara data training dan data testing. Kita coba run. Maka di sini terdapat output yang sudah kita pisahkan tadi, di mana
output yang kita belum pisahkan tadi yaitu 768. Ini sebagai data shape-nya. Dan di sini ada 8 tabel dan 614 ini yaitu data train-nya, dan shape-nya itu tetap 8. Pada yang tes ini, X test ini, itu atributnya itu angkanya sudah menjadi 154. Nah, selanjutnya itu kita membuat data latih menggunakan algoritma SVM. Pada algoritma untuk membuat data latih ini yang menggunakan algoritma SVM ini, kita masukkan itu data classifier, di mana di dalam data classifier ini kita masukkan itu svm.svc. Di dalam data SVM ini itu kita menggunakan kernel dan linear. Kita coba run kembali. Oke, maka di sini sukses. Selanjutnya itu kita coba masukkan lagi dan kembali melihatnya. Kita masukkan itu data classifier tadi .fit. Di dalam fit ini itu kita masukkan xtrain, dan di dalam kita masukkan atribut x yaitu train dan table y yaitu train. Kita coba run. Nah, maka di sini pada algoritma SVM ini sudah selesai kita masukkan, yaitu dapat outputnya yaitu SVC. Di dalam SVC ini ada kernel sama dengan linear. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggun Triutami. Nah, selanjutnya kita akan membuat model evaluasi untuk mengukur tingkat akurasinya, yaitu tingkat akurasi yang akan kita gunakan nanti, apakah tinggi atau sedikit itu. Nah, pertama kita buat dulu variable extrain prediction, di mana kita mengklasifikasikan yang prediksi yang akan kita buat dengan namanya extrain. Selanjutnya kita buat variable training data akurasi, di mana kita buat akurasi skornya ya, yaitu extrain prediction, y-train. Extrain prediction kita ambil dari sini, sedangkan y-train kita ambil dari codingan yang sebelumnya, yaitu y-train ya. Nah, selanjutnya kita print apa hasil akurasinya dengan cara print akurasi data training adalah, dan kita panggil training data akurasi yang dari sini nih. Dari sini ya, kita panggil training data akurasi. Selanjutnya kita run dulu yang ini. Nah, ini sudah sukses ya, bulan. Selanjutnya kita run yang ini. Kita lihat berapakah akurasi untuk data trainingnya, yaitu 0,78 sekian atau setara dengan 78%. Nah, selanjutnya kita membuat data tesnya, data ujinya, dimana kita buat variabel dulu, variabel x test prediction, dimana kita klasifikasikan datanya dan kita ambil dari data tesnya. Selanjutnya kita buat variabel tes data akurasi, dan kita buat akurasi skornya, dan dimana kita mengambil variabel x test prediction dan y testnya atau data ujinya ya tadi ya. Selanjutnya kita run dulu apakah sudah berhasil. Ternyata sudah berhasil, dan senang ya. Selanjutnya kita print, kita lihat berapa nih data ujinya, berapa akurasi untuk data ujinya. Nah, cara print akurasi data testing adalah kita panggil tes data akurasi yang dari sini tadi. Oke. Selanjutnya kita run berapa tingkat akurasi untuk data ujinya, yaitu akurasi data testing adalah 0,77272727 dan sekian selanjutnya, dimana artinya bahwasannya akurasi untuk data testing adalah 77%, sekitar 77%. Nah, selanjutnya kita membuat model prediksi. Nah, di model prediksi inilah kita akan mengetahui apakah data yang kita inputkan nanti terkena diabetes ataupun tidak terkena diabetes. Pertama kita inputkan datanya. Nah, input data ini berasal dari yang ini, dari diabetes CSV XLS. Kita lihat dulu ya. Nah, ini kita lihat data yang pertama. Sini kami mengambil untuk apa yang pertama, dari yang pertama yaitu ini 614872303
gitu kan. Nah itu kami ambil data pada kolom yang pertama ini yang akan kami uji, yang akan kami lihat prediksinya. Selanjutnya kita buat input data as NumPy array, dimana kita ambil NumPy tadi library yang telah kami masukkan tadi kan. Nah selanjutnya kita masukkan input data. Nah input data ini diambil dari yang sini tadi. Oke, selanjutnya kita input data reset, yaitu input data as NumPy array juga, dan kita reset dengan skala 1, -1. Nah selanjutnya kita standarisasi datanya, yaitu dengan menggunakan skala transform, yaitu input data reset, berarti kita yang ambil lagi dari variabel yang ini. Selanjutnya di print standarisasi datanya. Selanjutnya prediction-nya, yaitu classification atau klasifikasi dari prediksi standarisasi data. Selanjutnya di print lagi prediction-nya. Selanjutnya buat kondisi di mana jika prediksinya atau outcome-nya atau outcome di sini, nah ini outcome-nya 0, outcome-nya 1. Nah kita buat lagi ya. Jika prediksinya sama dengan 0, maka pasien tidak terkena diabetes, sedangkan jika else, maka pasien tidak terkena diabetes. Nah jadi seperti ini. Jika nilai outcome-nya adalah 1, maka dia terkena diabetes, sedangkan jika outcome-nya 0, maka dia tidak terkena diabetes. Maka langsung saja kita uji coba atau kita prediksi untuk data yang pertama, yaitu untuk data ini yang pertama, ini kolom yang pertama, untuk kolom yang ini ya. Kita masukkan ke input data ini, yaitu datanya kan. Nah kita masukkan ke sini, hanya kita run. Jadi kita lihat di sini bahwasannya outcome-nya untuk data yang pertama adalah 1 nih. Outcome-nya adalah 1. Coba kita lihat lagi. Kita run. Oke. Nah, di sini ada kata-kata pasien terkena, ini adalah hasil runningnya atau hasil output prediksinya adalah pasien terkena diabetes. Nah, selanjutnya kita coba untuk data yang baris kedua, di mana pada data yang baris kedua ini pada baris kedua outcome-nya adalah 0. Dan pasti kita bisa pastikan bahwasannya hasilnya nanti saat di running adalah pasien tidak terkena diabetes. Nah, coba kita masukkan dulu ya datanya. Ambil dulu datanya ini. Oke, tambah dulu. Nah, kita copy paste aja langsung ke input datanya guys. Nah, setelah kita input datanya, selalu kita running. Apakah benar? Benar. Pasien tidak terkena diabetes. Kenapa? Karena outcome-nya tadi adalah 0 kan ini. Print prediction-nya adalah 0. Lihat lagi. Ini dia. Print prediction-nya ada outcome-nya per data adalah 0. Di mana 0 tadi kan adalah pasien tidak terkena diabetes. Makanya saat dimasukkan input data untuk data yang pada baris kedua, maka hasilnya adalah pasien tidak terkena diabetes. Nah, itulah tadi adalah penjelasan singkat kami tentang prediksi penyakit diabetes, yang dimana datanya kami ambil dari kaggle.com. Nah, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.